Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari Ikrimah ibni Ammar an Damdam an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana rajulan min Bani Israel, bahwa dulu ada dua orang dari Bani Israel, ahaduhuma mudnibun wal akhar mujtahidun fil ibadah. Maka disifatkan yang pertama, orang ini selalu berdosa dan pendosa besar. Dan yang satu lagi, orang yang mujtahid, orang yang serius dan terus menerus dalam keadaan beribadah. Wala yazalu hada yaqul li sahibihi fi dzunub aksir. Dan persahabatan mereka berdua selalu diunggulkan dengan orang yang soleh ini mengatakan kepada temannya yang berbuat dosa, aksir, selesai, tobatlah, selesai dari kemaksiatan. Selalu seperti itu setiap harinya. Maka pada suatu hari dilihat oleh saudaranya yang selalu beribadah bahwa saudaranya terus menerus dalam keadaan berdosa. Faqala yauman aksir, maka selesai dari dosa kamu. Maka orang ini selalu dalam keadaan disebutkan seperti itu, berkata, mali wa rabbi khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Akhulikta likaili raqiban, apakah kamu dilahirkan dan kamu diciptakan bu'ista li raqiban, agar engkau itu diutus menjadi orang yang selalu memata-matai aku. Setiap aku berdosa maka engkau pasti akan mengatakan aksir, bertobatlah, selesailah, terus seperti itu. Maka biarkan aku dengan Rabbku. Kemudian orang ini yang merasa dirinya dalam keadaan penuh amal-amal soleh dan memandang kepada sahabatnya yang penuh berlumuran dengan dosa, maka orang ini mengatakan, wallah innallaha la yaghfiru lak, demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahi innallaha sayadkhulukan nar walam yudkhilkal jannah, maka demi Allah pasti Allah akan memasukkan kamu to the hellfire, kepada api neraka, dan Allah akan melarang kamu from the paradise, dari surga. Maka akhadallahu bi arwahihima, kemudian Allah mencabut ruh mereka bersamaan dalam waktu itu.
maka si pendosa dalam keadaan berdosa dan orang yang taat kepada Allah dalam ketaatannya. Namun dalam keadaan dosa sekarang dikarenakan dia lancung kepada Allah. Maka keduanya dibangkitkan. Faqala Allahu lil mudhnib, maka Allah berkata kepada orang yang penuh dosa tadi, udkhulul jannah bi rahmati, kamu sekarang masuk surga dengan rahmatku. Faqala lil akhar, dan berkata Allah kepada orang yang penuh ketaatan tadi, min aina ilmaka bi annani la aghfiralah, maka dari mana kamu tahu kalau aku, kata Allah, tidak akan mengampuni dosa orang ini. Hal alaika qadron, maka apakah kamu mempunyai kemampuan untuk menentukan aku melaksanakan demikian dan demikian? Fadkhulin nar, maka masuklah kamu kepada api neraka. Maka hadis ini hadis yang hasan, dikarenakan Ikrimah ibnu Ammar saduq hasanul hadis dan yang lainnya rawi yang thiqah. Maka di hadis yang hasan ini telah datang syahid, maksudnya lafaz yang semakna. Datang syahid diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah al-Bajali, yang mana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna rajulan yaqul wallahi innallaha la yadkhulukal jannah wa innallaha wallahi yudkhiluka an-nar. Maka disebutkan di dalam hadis Abdullah al-Bajali ataupun Jundub ibni Abdullah al-Bajali bahwa Nabi mengatakan ada seseorang yang mengatakan kepada sahabatnya, kepada temannya, wallah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu. Wallah, Allah akan memasukkan kamu kepada api neraka dari dosa-dosamu ini. Maka kemudian dimatikan, kemudian Allah mengatakan kepadanya di alam yang lain, man dalladhi ta'ala alayya, maka siapa yang bersumpah atasku, bi annani lam aghfiralahu, bahwa aku disumpahi tidak akan pernah mengampuni dosa temannya, fa ana aghfirullah, maka aku mengampuni dosa orang ini. Dan di hadis yang tadi dari Abi Hurairah diperintah untuk masuk surga karena telah diampuni dosa-dosanya. Ama anta, adapun kamu yang bersumpah atas aku, maka disebutkan di dalam hadis ini, laqad ahbattu amalak, laqad ahbattu amalak, maka amal kamu di dunia yang penuh dengan amal-amal soleh semuanya sirna habaan mansura, bagaikan debu-debu yang ditiup oleh badai dan taufan, tidak berbekas. Kenapa? Di dalam hadis yang kedua dari riwayat Muslim dari Jundub ini bisa kita ambil dari kedua hadis yang agung ini bahwa hati-hati bagi mereka orang-orang yang selalu dalam keadaan ketaatan, kemudian melihat saudaranya yang berlumuran dengan dosa, melihat saudaranya yang dalam keadaan mengais-ngais dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak sanggup, maka awas, janganlah kalian menghinakannya. Dan yang menjadi poin di sini, dia merasa ujub, saking ujubnya dia bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya dan bahwa Allah akan memasukkan api neraka. Maka kelancungan ini yang menyebabkan dia dimasukkan kepada api neraka. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Tidak ada yang ngantuk berwudu. Kumu.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua kita akan mengambil dari fawaid, dari faidah-faidah di hadis, dua hadis yang kami sebutkan tadi, dan dua hadis yang kami sebutkan tadi telah kami ketahui bagaimana takhrijnya, bahwa dua hadis ini dua hadis yang sahih bisa diamalkan. Dan manhaj kita dalam ceramah dan khutbah manhaj muhaddisin, tidaklah kita mengambil fawaid hadis kecuali hadis itu hadis yang sahih ataupun hasan. Maka fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sebutkan di khutbah yang pertama tadi, maka yang pertama, haram bagi seorang muslim yang mana dia lancung dan mengambil sumpah atas Allah dan menganggap dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan seakan-akan dia bersumpah memaksakan Allah tidak mengampuni dosa seseorang, dan Allah menjauhkan dirinya dari seseorang, dan Allah mewajibkan untuk masuk api neraka kepada seseorang. Ini perkara yang haram. Mana pendalilannya? Di dalam dua hadis tadi Allah mengatakan kepada orang ini, "Man dzalladzi yata'alla alayya?" Siapa yang telah mengambil sumpah atasku, maka laqad ahbata amalak, laqad habattu amalak, aku telah menghapus amal-amal kamu. Dan di riwayat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, udkhulin nar, masuk kepada api neraka. Maka ini dari faidah yang pertama. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, janganlah kita lancung kepada Allah dari perkara-perkara yang gaib yang kita tidak berhak atasnya. Maka Nabi Muhammad saja seorang nabi yang mana dia mencintai pamannya Abu Talib. Dia berusaha di hadis muttafaqun alaih Al-Musayyib Ibni Hazn untuk berdoa kepada pamannya agar dimasukkan kepada surga berdakwah. Ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, sebutkan la ilaha illallah, dengan kalimat ini kamu akan masuk surga. Berusaha Nabi dengan rasa cintanya kepada pamannya. Namun disebutkan famata fa'aba an yaqula la ilaha illallah, maka dia mati dalam keadaan kesyirikan. Maka Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apakah Nabi dengan lancung mengatakan kamu pasti masuk surga demi Allah? Tidak. Maka Nabi pasrah, dan turunlah ayat untuk Nabi menghibur dari kesedihan Nabi. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi may yasha. Maka wahai Muhammad, kamu hanya penyeru saja. Adapun memasukkan seseorang kepada surga dan neraka bukan urusan kamu. Maka ini Nabi. Bagaimana dengan orang Bani Israel tadi? Dia mengatakan, wallah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Wallah, Allah akan memasukkan kamu kepada api neraka. Maka di dalam hadis yang lain yang masih berhubungan dengan permasalahan ini, maka disebutkan di hadis Al-Bukhari, di saat Utsman ibnu Maz'un meninggal, maka disebutkan perempuan di situ mengharapkan didengar oleh Nabi dan mengharapkan kebaikan untuk Utsman ibnu Maz'un yang wallahu a'lam zahirnya dia istrinya. Maka berkatalah perempuan ini di depan Nabi. Maka dia berkata, akramakallah, semoga Allah memuliakan kamu. Maka di sini Nabi berbalik bertanya kepada perempuan ini, min aina arafti man alamaki bi anallaha akramah? Anti dari mana tahu kalau Allah itu akramahu, memuliakannya? Maka dikatakan oleh perempuan ini, wallahu a'lam la adri, aku tidak tahu. Maka Nabi setelah itu mengucapkan ucapan yang mengajari kepada perkara ini.
Apa kata Nabi? Fa inna Utsman, bukan Ibnu Affan tetapi Ibnu Maz'un, laqad balagal yakin, telah datang kepadanya sang maut al-yakin. Fa ana arju an yakuna khairan, maka aku mengharap kepadanya kebaikan. Wa ana Rasulullah wala a'lamu mada yuf'alu bihi, dan aku Nabiullah dan aku tidak mengetahui apa yang Allah akan lakukan kepada Utsman ibnu Maz'un, seorang sahabi. Dan Nabi Rasulullah, dan Nabi mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan Allah jadikan kepada sahabat ini. Maka diingkari oleh Nabi bagaimana perempuan ini mengatakan, syahadati annallaha akramahu, aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakannya. Maka Nabi menafikan, dari mana anti tahu tentang ini? Maka dia mengatakan, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi mengatakan, ana Rasulullah wa ana la adri, aku Rasulullah dan aku tidak tahu mayuf ala bihi, apa yang Allah akan jadikan Utsman ibnu Maz'un di hari akhirat kelak. Maka ini yang pertama yang bisa kita petik. Tidak ada seseorang yang lancung kepada Allah atas hak veto Allah memasukkan seseorang ke surga dan neraka, mengampuni dosa-dosa seseorang atau tidak. Tidak ada urusan kita. Awas. Dan yang kedua, damu al-ujub li nafsihi. Maka di dalam hadis ini pun, kenapa orang ini bisa seperti itu? Karena dia ujub. Karena dia merasa bangga atas dirinya menjadi orang yang soleh. Dan dia melihat saudaranya selalu berbuat kesalahan. Dan selalu dia ingatkan, aksir. Setiap ketemu dalam keadaan dosa, aksir. Taubat kepada Allah. Berhenti dari kemaksiatan. Maka dia merasa dirinya orang yang paling baik. Karena mendapati saudaranya selalu berdosa. Maka dia pikir di dunia itu dia adalah best of the best. Dia adalah number one, orang yang paling soleh. Ini syaitan mengajak kepada ujub. Maka dia selalu melaksanakan ketaatan, dan temannya selalu dalam keadaan dosa. Maka dia melarang saudaranya melaksanakan dosa, bagus. Namun dalam keadaan ujub di sini tidak bagus, menyebabkan dia jadi kibr. Maka ujub ya ibadallah berujung dengan al-kibr. Dan makna al-kibr sombong. Dan tidak ada seseorang masuk kepada surga. Disebutkan di hadis Abi Daud dari Abi Hurairah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan seorang masuk kepada api, kepada surga yang ada di hatinya sebiji sawi dari kesombongan. Maka orang ini dalam keadaan muta'ajjibun binafsihi, bangga, ujub atas dirinya. Dipikirnya dia orang yang paling soleh sedunia, dan dipikirnya karena itu sombong, memikirkan saudaranya yang berdosa bahwa saudaranya ini berhak untuk masuk api neraka, bahwa saudaranya ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Maka awas ujub. Iyaka wal ujub. Hati-hati kalian daripada ujub. Karena ujub itu tidak pantas. Apa-apa yang kalian usahakan dari sholat berjamaah, menghadiri khutbah Jum'ah now, dan nanti di waktu-waktu yang akan datang kita akan terus belajar setiap salawat, dan kalian melaksanakan puasa Ramadan dan puasa sunnah, dan seluruh amalan-amalan ibadah yang ada pada kalian, bukan karena ijtihad kalian semata, tetapi karena Allah memudahkan kepada kalian. Perlu diketahui itu sehingga tidak ujub. Maka telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Mu'ad, berkata Nabi Muhammad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka di dalam hadis ini Nabi memerintahkan Mu'ad agar selalu berdoa di sepenghujung salatnya, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Allah, bantulah aku dalam selalu mengingatmu. Wa a'inni ala syukrika, dan bantulah aku agar terus
melaksanakan kesyukuran kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku wahai Allah agar aku melaksanakan ibadah-ibadah full yang baik dan banyak. Maka di dalam hadis ini menjadi poin bahwa Allah yang memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Dan bahkan berapa kali di saat kita menginginkan pelajaran, dan itu adalah kenikmatan bagi kita, lampu mati, maka tidak ada streaming dan tidak ada pelajaran. Atau sudah menyiapkan pelajaran, tiba-tiba turun hujan. Sallu fi buyutikum. Maka kita sholat di rumah kita. Maka terhalang dari amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu, janganlah engkau tertipu, wahai hamba-hamba Allah yang penuh ketaatan, bahwa apa yang kalian usahakan dari kemudahan beramal soleh, dari sholat berjamaah, menuntut ilmu, sholat berjamaah, menuntut ilmu, dan Allah mudahkan untuk menginfakkan harta-hartamu di jalan Allah, dan Allah mudahkan untuk murajaah waktu-waktumu dari Al-Quran. Jangan tertipu bahwa kamu itu orang yang paling dekat kepada Allah. Dan jangan tertipu bahwa itu semua karena ijtihadmu, karena usahamu, tidak. Tetapi itu semua karena Allah memudahkan kepada kamu. Maka telah datang di dalam hadis bagaimana Allah menghancurkan seseorang yang dalam keadaan ujub di dunia sebelum di hari akhirah. Maka orang-orang yang ujub akhirnya menjadi mutakabbir, menjadi sombong di muka bumi, merasa dirinya yang terbaik, best of the best, dan yang lain like insect, bagaikan serangga dan bagaikan pendosa-pendosa. Maka dia berjalan dan diadab oleh Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Inna rajula, bahwa sungguhnya seseorang yang fil ard, berjalan di muka bumi, mu'jibun binafsihi, bahwa dia dalam keadaan mu'jibun binafsihi, bangga dengan dirinya, dari amal-amal solehnya bisa, dari kesombongannya bisa. Maka mutarajjilun, dalam keadaan rambutnya rapi tersisir, dan dalam keadaan menggunakan pakaian-pakaian yang diberikan oleh Allah yang indah. Illa fakhusifa fayatajaljal ila yaumil qiyamah, kecuali Allah mengambilnya dengan dibukakan tanah dan dia masuk kepada tanah, dan terus dalam keadaan yatajaljal sampai hari kiamat. Maka ini balasan di dunia bagi mereka orang-orang yang ujub, dan dari ujub akan naik kepada al-kibr. Dari ujub akan naik seseorang kepada al-kibr. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jadikanlah kita ini orang-orang yang melaksanakan ibadah. Namun kita yakini bahwa ibadah ini adalah atas kemudahan Allah dari kita. Karena meskipun kita berijtihad untuk melaksanakan ibadah, kalau Allah takdirkan kita sakit, atau hujan seperti tadi kami misalkan, atau tidak ada listrik, maka kita mau berusaha apapun untuk memberikan kajian, pengajaran, belajar, tidak jadi. Maka masuk kepada ucapan Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Maka inilah dari perkara-perkara yang bisa kita berikan. Maka di sana masih banyak dari faidah-faidah. Namun dikarenakan ini adalah khutbah Jum'ah yang kita tidak ingin membuat kaum muslimin menjadi berat, as'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha wulata umurina wa an yurshidahu ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara NKRI tercinta ini negeri yang aman sentosa, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar, dari fitnah Khawarij, fitnah ISIS,
atau fitnah OPM ataupun KKB yang ingin mengajak perang kepada negeri kita. Dan begitupun ya Allah, Allahumma hfadz wulata umurina. Wahai Allah, jagalah dari pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka jagalah Pak Prabowo yang mulai hari-hari ini menjadi presiden kita. Dan kita sebagai ahli sunnah wajib taat kepada pemimpin, siapapun dia. Setelah Pak Jokowi, maka sekarang Pak Prabowo, maka kita wajib taat sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin kalian. Namun dengan catatan pemimpin kalian selama mereka dalam keadaan ma'ruf, memerintahkan kepada kalian dari perkara-perkara yang baik dan tidak melarang dari perbuatan-perbuatan yang baik, maka di sini selama dalam ketaatan kepada Allah kita wajib untuk taat kepadanya. Maka oleh sebab itu kita doakan, Allahumma rsyudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jadikanlah Pak Prabowo bersama staf-staf keanggotaannya yang baru, yang bertanggung jawab atas negeri ini, bimbinglah mereka ya Allah kepada jalan yang hak. Maka jika mereka para pemimpin negeri ini berada dalam keadaan jalan yang hak, maka mereka akan membuat konstitusional, membuat the rules, undang-undang yang sesuai dengan perintahmu ya Allah. Maka kami rakyat yang wajib taat tadi di dalam ayat tadi, kepada mereka kita taat kepada mereka karena mereka taat kepada Allah. Dan jika rakyat yang taat kepada pemimpinnya, yang pemimpinnya taat kepada Allah, akan menjadikan negeri kita gemah ripah loh jinawi, dan akan menjadikan kita yang taat kepada pemerintah karena pemerintah yang taat kepada Allah itu asbaban min dukhulil jannah, menjadi penyebab bagi kita masuk surga dengan taat kepada pemerintah, yang pemerintah taat kepada Allah, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, yang hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas, di haji wada, di atas untanya Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, i'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, sumu syahrakum, puasalah Ramadan kalian, wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu kalian, wa ati'u dza amrikum tadkhulunal jannah rabbikum, dan taati pemimpin-pemimpin muslim yang taat kepada Allah yang ada pada kalian, maka kalian pasti masuk surga. Itu yang kita yakini. Taat kepada pemimpin, yang mana pemimpin itu taat kepada Allah, maka agama kita mengatakan akan masuk kepada surga. Maka mana orang-orang Khawarij kepada hadis ini, yang mana mereka menyangka dirinya mengajak perang kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan mereka bergerilya di hutan-hutan, dan mereka takut kepada orang-orang yang masuk ke hutan, dipikirnya BRIMOB, dipikirnya TNI yang akan menghancurkan mereka. Dan mereka hidup dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan kehujanan, dan dalam keadaan sakit dan jauh dari kebaikan. Mereka menganggap dirinya jihad, penyebab masuk surga. Padahal di hadis disebutkan, taat kepada pemimpin kita yang muslim, yang taat kepada pemerintah, itu penyebab masuk surga. Maka kita mentaati presiden kita, penyebab masuk surga. Dan kita doakan yang terakhir, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa ilman nafi'an. Kita meminta kepada Allah diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin takut kepada Allah, dan diberikan rizki-rizki yang melimpah. Dan engkau mengetahui bahwa di Masjid Mukbil Imam Al-Wadi'i kita ada padanya dakwah yang free of charge, ada dakwah yang gratisan. Maka kita mengetahui bahwa dakwah ini semenjak 3 tahun yang lalu berjalan, maka
Di belakang layar mereka orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya, orang-orang yang menginfakkan tenaganya untuk membangun masjid, orang-orang yang menginfakkan pemikiran dan pengajaran, pembelajaran kepada kaum muslimin tanpa pamrih, dalam keadaan berdakwah ikhlas. Maka kita doakan agar mereka dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan usianya, dan dijadikan infak-infak mereka menjadi amalan-amalan yang berat di mizan hasanatih. Dan puncaknya kami berdoa semua yang membangun dakwah di sini dengan ikhlas tanpa balasan, agar semuanya dimasukkan kepada surga dan di dunia dijadikan kaya raya sesuai dengan ayat Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah, maka dengan pemikirannya, dengan tenaganya, dengan dana-dananya, maka wahai Allah, jadikanlah seperti janjimu bahwa mereka di dunia akan diberikan balasan yang kuat, dan Allah akan menjadikan pondasi-pondasi mereka di dunia menjadi jaya raya, kaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah
Amilatun nasibeh tasla naran hamiyeh tusqi min ainin aniyeh laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imeh lisa'iha radiyeh fi jannatin 'aliyeh fiha 'ainun jariyeh fiha sururun marfu'eh wa akwabun mawdu'eh wa namariqu masfufeh wa zarabiyu mabthuseh afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalli wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم